Pada video kali ini, kami akan memberikan penjelasan tentang jenis-jenis keanggotaan program PSA kita. Apa perbedaannya dan apa manfaat yang akan Anda dapatkan darinya. Simaklah dengan baik hingga tuntas untuk mendapatkan gambaran yang jelas bila seandainya Anda tertarik ingin mengikuti program ini. Adapun jenis keanggotaan PSA kita dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah jenis perorangan, sedangkan bagian kedua adalah jenis organisasi. Pada bagian perorangan terdapat dua macam, yaitu member biasa dan member PSA. Sedangkan pada bagian organisasi terdiri atas member pendidikan dan member bisnis. Kami akan memulai memberikan penjelasan kepada Anda bagian yang pertama dari jenis keanggotaan PSA kita. Jenis keanggotaan perorangan. Pada bagian ini, jenis keanggotaan dibagi menjadi dua macam, yaitu member biasa dan member PSA. Apa perbedaan dari keduanya? Nomor 1, untuk member biasa, satu akun email hanya dapat dipergunakan untuk satu orang saja. Sedangkan untuk member PSA, satu akun email dapat dipergunakan untuk 1 hingga 5 orang atau 4 orang selain diri Anda. Orang-orang yang tergabung dalam akun email Anda disebut dengan sub-member. Nomor 2, untuk member biasa, 5 topik pilihan untuk satu orang. Artinya, dari kelima topik pilihan yang tersedia dalam program ini, hanya boleh diakses untuk satu orang pemilik akun email. Sedangkan untuk member PSA, 5 topik pilihan dapat dibagi untuk 1 hingga 5 orang. Artinya, Anda boleh berbagi topik pilihan berbeda dengan sub-member. Nomor 3, untuk member biasa dan member PSA akan mendapatkan hasil asesmen dan video penjelasan. Agar Anda mudah memahami bagaimana cara membaca hasilnya, kami memberikan penjelasan dalam bentuk video yang dapat Anda lihat dan dengarkan kapan saja dan di mana saja. Nomor 4, untuk member biasa, mendapatkan kesempatan 1 kali konsultasi virtual selama 45 hingga 60 menit. Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk bertanya bagian dari hasil asesmen yang mungkin belum dipahami, bagaimana relevansinya dengan situasi Anda, dan bagaimana cara memanfaatkannya. Sedangkan untuk member PSA, mendapatkan kesempatan konsultasi lebih dari 1 kali dengan durasi tiap pertemuan 45 hingga 60 menit. Konsultasi akan dilakukan via Zoom atau Google Meeting. Untuk member biasa dan PSA, jadwal konsultasi berlaku hingga 15 Desember 2020. Jadwal konsultasi dapat Anda lihat di website kami. Anda boleh memilih waktunya dengan syarat jadwal masih tersedia hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Nomor 5, sejak diluncurkannya program PSA kita hingga 15 Desember 2020, kami akan menyelenggarakan webinar dengan topik-topik khusus. Untuk member biasa dapat mengakses webinar dengan mendaftar dan membayar dalam jumlah tertentu. Sedangkan untuk member PSA, Anda cukup mendaftar saja. Nomor 6, untuk member biasa, Anda cukup membayar berdasarkan topik yang Anda pilih. Anda boleh memilih lebih dari 1 topik. Sedangkan untuk member PSA, membayar 1 paket yang terdiri atas keseluruhan fasilitas yang Anda dapatkan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Berikut ini kami tampilkan topik program PSA kita perorangan. Pada bagian berikut ini, kami akan menjelaskan jenis keanggotaan organisasi. Jenis keanggotaan organisasi terdiri atas 2 macam, yaitu member pendidikan dan member bisnis. Untuk member pendidikan dimulai dari tingkat SMP sederajat, SMA atau SMK sederajat, dan sekolah tinggi atau universitas.
Sedangkan untuk member bisnis dikhususkan untuk perusahaan swasta, BUMN atau instansi pemerintah lainnya, dan institusi non-pemerintahan lainnya, baik dalam skala lokal, regional, ataupun nasional. Salah satu keistimewaan dari member organisasi ini adalah topik yang customized. Artinya, topik yang diangkat berdasarkan kebutuhan real organisasi melalui need appraisal atau analisis kebutuhan yang dilakukan konsultan terlebih dahulu, yang kemudian didesain menggunakan kerangka pendekatan prinsip-prinsip PSA kita. Pada bagian member pendidikan, user akan mendapatkan beberapa layanan pasca asesmen yang berbeda. Adapun output data yang diterima ada 3 macam, yaitu individual report atau laporan individual, rekapitulasi aspek komprehensif, dan analisis karakter kelompok atau peta masalah. Sedangkan untuk layanan pasca data, kami menyelenggarakan konsultasi kelompok peserta didik secara virtual, webinar cara membaca dan menggunakan data asesmen untuk guru, webinar untuk mahasiswa atau mahasiswi peserta asesmen, dan webinar untuk dosen yang berkepentingan. Adapun topik yang dapat Anda gunakan sebagai referensi seperti yang tampak pada layar Anda. Anda juga dapat memilih topik tertentu di luar topik ini sesuai dengan kebutuhan dan prinsip kerangka pendekatan program PSA kita. Berikut kami tampilkan besaran investasi untuk sekolah atau kampus Anda. Pada bagian berikut ini, kami akan menjelaskan untuk jenis member bisnis. Apa yang bisa Anda dapatkan dari program ini? Untuk perusahaan, BUMN, institusi pemerintahan, dan non-pemerintahan lainnya akan mendapatkan 3 jenis output data, yaitu individual report, analisis struktural, dan analisis karakteristik kelompok atau peta masalah. Adapun layanan pasca data yang akan Anda dapatkan diantaranya webinar data dan konsultasi kelompok per departemen. Selain itu, webinar presentasi data untuk stakeholder atau owner. Beberapa referensi topik yang dapat Anda pergunakan adalah sebagai berikut. Catatan penting yang patut digarisbawahi pada bagian ini adalah konsultan dapat melakukan need appraisal terlebih dahulu berdasarkan kebutuhan institusi atau perusahaan untuk menentukan topik asesmen PSA yang tepat. Hal ini demi tercapainya program PSA yang tepat guna dan tepat sasaran. Berikut ini kami tampilkan berapa investasi yang perlu dikeluarkan untuk jenis member bisnis. Bila Anda tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut, kami akan membantu Anda. Hubungi kontak admin kami di hamesti@psakita.com atau 0821 3253 1955. PSA Kita, solusinya.